membuat sepatu. Pembuat sepatu dan istrinya tinggal di sebuah rumah. Pembuat sepatu biasa menerima roti dari hasil menjual sepatu di pasar. Meskipun dia sudah bekerja keras, dia tidak pernah menerima hasil yang cukup. Pembuat sepatu kesulitan untuk mempertahankan rumahnya. Suatu hari, karena pembuat sepatu tidak bisa membeli kulit lagi, dia hanya tinggal mempunyai selembar kulit. Pembuat sepatu berkata, "Ini mungkin kesempatan terakhir aku membuat sepatu. Aku akan membuat sepatu terbaik dari kulit ini." Pembuat sepatu mulai menggunting kulit tersebut dengan hati-hati, lalu menjahitnya. Karena sudah malam, pembuat sepatu berkata, "Cukup untuk hari ini, akan aku lanjutkan besok." Keesokan harinya, pembuat sepatu berpamitan pada sang istri. "Sampai jumpa sayang, ini mungkin hari terakhir aku membuat sepatu. Ini akan segera berakhir," jawab istrinya. "Jangan khawatir sayang, kita akan segera keluar dari kesulitan ini. Jangan pernah patah semangat." Pembuat sepatu sadar bahwa penguatan dari istrinya itu sia-sia. Ketika pembuat sepatu sampai ke tokonya, dia melihat sepatu itu sudah selesai dan sangat indah. Pembuat sepatu tidak ingin membuang-buang waktu lagi. Pembuat sepatu langsung menjual sepatu tersebut ke pasar. Hasil penjualan sepatu tersebut ia gunakan untuk membeli kulit baru. Dia mulai memotong dan menjahit kulit tersebut. Esok pagi, dia menerima sepatu itu sudah jadi lagi dan tak kalah indahnya dari yang kemarin. Pembuat sepatu kembali menjual sepatu itu lagi dan uang hasil menjual sepatu digunakan untuk membeli kulit yang lebih banyak lagi. Keesokan paginya, ia temukan sepatu-sepatu yang indah. Hal itu terjadi sampai berminggu-minggu. Setiap kembali ke toko pada pagi hari, pembuat sepatu selalu mendapatkan sepatu-sepatu yang indah. Karena pembuat sepatu selalu menjual sepatu-sepatu yang indah, ia pun dikenal sebagai pembuat sepatu yang paling indah di desa. Hasil yang mereka dapatkan selama ini digunakan untuk membangun rumah. Lihat bagaimana hidup kita bosan. Itu hanya masalah waktu, kata istri pembuat sepatu. "Iya sayangku, kau selalu menyemangatiku. Sekarang inilah kita," jawab pembuat sepatu. "Kita tidak boleh melupakan orang yang banyak membantu kita. Kita harus mencarinya dan menemukan cara untuk berterima kasih," kata istri pembuat sepatu. "Tapi mereka pergi sebelum pagi. Bagaimana kita bisa menemuinya?" jawab pembuat sepatu. Lalu mereka pun menemukan cara untuk menemui orang asing yang banyak membantu mereka. Besok mereka akan bersembunyi di tempat kerja untuk melihat siapa yang telah membantu mereka. Keesokan harinya, si pembuat sepatu bekerja seperti biasanya, dan istrinya datang di sore hari untuk melihat siapa yang telah membantu mereka. Saat malam tiba, mereka bersembunyi di belakang lemari. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara kecil. Pembuat sepatu dan istrinya mengintip keluar dan takjub melihat peri-peri kecil mengenakan pakaian tua dan sobek-sobek memanjat melalui jendela. Peri-peri kecil itu melompat masuk ke dalam sambil menari-nari dengan bahagia. Setelah itu, peri-peri mulai membuat sepatu. Pembuat sepatu dan istrinya takjub dengan kemampuan para peri membuat sepatu. Setelah para peri selesai membuat sepatu, mereka melompat keluar dan menghilang. Ternyata mereka adalah peri. Setiap hari mereka datang membantu kita. Kita harus menemukan cara untuk berterima kasih pada mereka, kata istrinya. "Benar, tapi apa yang harus kita lakukan?" ya pembuat sepatu, kata istrinya. "Mereka menggunakan baju yang tua yang sobek. Kita bisa membuatkan mereka baju baru," ya pembuat sepatu. "Dia cepat, aku akan membuatkan sepatu untuk mereka." Pembuat sepatu dan istrinya mulai membuat bagian untuk para peri. Setelah seminggu, akhirnya dia itu selesai.